Assalamualaikum teman-teman semua, bersama aku lagi Zafri dalam channelnya Wibro. Dan hari ini hari yang begitu special kerana sekian lamanya finally we collab again ya bang, sama dengan Bro Vincent. Apa kabar bang? Halo, alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Bang Zafri? Oke. Cuma untuk collab kali ini begitu susah sekali ya. Kita mau kita harus reschedule sampai 2 kali ya. Sepatutnya kemarin sih, tapi kemarin aku ada hal dan tadi tiba-tiba blackout ya. Unfortunately. Aneh banget emang, giliran mau record langsung blackout, aneh banget. Like 1 minute before, right? Like 1 minute before. Okay. Aku rasa the last time we collab is like last year. For sure last year. I don't remember lah. Last year. Yang aku ingat mungkin selepas chapter Law versus Blackbeard gitu. I think so. Yeah. So in this collab, of course, we gonna talk about what happened on the latest chapter. Minggu ni dia tiada chapter ya, break. Break. So first of all, like, what are your first impression ataupun lepas sudah habis bacanya chapter 1079 itu, apa sih dalam kepala kamu? Pendapatku ya, it was freaking insane. Insane. Udah gila kali. Wah, berani dia ya. Aku bener-bener gak menyangka. Pertama, kita akan langsung kembali ke Kid dan Shanks lagi. Aku kira dia masih akan explore more in the egghead. Betul. And the second one is Kid benar-benar dikalahkan dengan amat sangat mudah. Only with one attack. Just what the hell? Come on. We want to see more about Kid versus Shanks. Come on. Kita cuma dikasih satu attack Kamusari ya kalau nggak salah. Betul. Kamusari. And done. What the fuck? That's all you can do. That's all you can do. And with the Kebunsoku Haki Shanks, wow, that was so fucking unbelievable. It's like he's so strong. Karena kita nggak pernah nampak siapa yang Shanks boleh, like how he fight, right? So Oda give it wow. Shanks itu sebelumnya muncul dalam 4 tahun sekali, kini 4 bulan sekali, and then makin lama jadi 4 minggu sekali. So maybe after this we will see a lot of Shanks lah in the final saga ya. Every week. So so soal Shanks kita akan ngobrol di channelnya Bang Vincent. Satu lagi perkara yang berlaku dalam chapter ni yang gila juga sebenarnya sih, tapi disebabkan Shanks ada jadi kurang gila sih. Tapi kita nampak kapalnya Blackbeard sudah pun menuju ke Egghead. Wow, that was one of the most hype from the chapter. It was surprising sih, because we didn't expect that, right? We never expect that. So kita tidak pernah memperkirakan pergerakannya Kurohige itu bagaimana. Betul sih. Aku ingatkan dia sudah terlalu sibuk, terlalu busy dengan hal-halnya. Gak nyangka akan pergi ke Egghead juga. Jadi kamu rasa siapa sih yang pergi ke Egghead? Adakah Marshall D. Tish itu sendiri atau kuncu-kuncunya? Kalau in my opinion, it is not Blackbeard. Karena I think it is to rush to Kurohige to go from pulaunya. Waktu ketemu Law itu pulau apa sih? Aku lupa namanya. Winner Island. Winner Island, dan tiba-tiba sudah di Egghead. Aku rasa itu it's a bit rush. Jadi aku rasa karena just we know that Kurohige has 10 Titanic captain, right? He has a lot of men, Dan di chapter 803, aku baru bikin kontennya ini kemarin, jadi masih agak ingat. Di chapter 803 itu ada 2 kapalnya Kurohige, Saber of Sebek. Itu kalau tidak salah dipimpin sama si Ryu. Dan satunya aku lupa, Van Ogre atau siapa ya? Aku agak lupa. Nah, itu berarti kalau misalnya satu dari mereka itu mempunyai kapal, ada kemungkinan ada 10 kapal Saber of Sebek. Dan itu yang membuat aku berpikir bahwa ini yang di Egghead hanya salah satu kapal Saber of Sebek. Betul. Dan yang di dalamnya adalah salah satu
Ten of Titanic Captain-nya Kurohige gitu. Jadi kalau disuruh milih, aku lebih pengen si Ryu yang datang sih. Mantap bang. Lu tahu kenapa aku kata mantap? Karena Kenapa? I had the same opinion as you. Oh, really? Yeah. Good. Okay, why? Give me your opinion. Jadi gini, okay. Soal Blackbeard-nya, of course, like fans mahukan Blackbeard yang muncul kan, akan jadi lebih like hype atau gila sih kalau Luffy bertemu dengan Blackbeard. Oh, pasti. But like pasti. you said, it's too early dan aku merasakan yang Blackbeard ni sudah terlalu banyak actionnya dalam tahun ini, you know, before this dia sudah datang ke Amazon Lily kan, and then dia sudah berlawan dengan Law, so I think it's already too much for him, so chill saja dulu, kita bagi karakter lain dan kita belum nampak apa pergerakan daripada Shiryu, right? We already saw benar. from Katarina Devon, Vasco Short, Pizarro and so on, tapi Shiryu-nya belum lagi kan. Benar. Jadi like you thought, I think also Shiryu juga akan pergi ke Head dan aku ingin tambah sih kalau Shiryu tu perginya dengan Aokiji. What do you think? Okay, good. Why do you think that Aokiji will accompany Shiryu? It's more on the hype-nya sih, kerana Aokiji itu sudah dibuang daripada Marine kan. Jadi dia pula akan bertemu dengan orang yang membuangnya, Gorosei, dan also Kizaru itu sendiri sih, Admiral Kizaru. Adakah kita finally akan nampak kedua-dua Admiral ni pula berlawan sesama sendiri? Wow. Okay. I think that's good because karena mungkin mereka akan switch partner ya, karena kalau tidak salah Aokiji itu sama Van Ogre kan yang menculik Puding. Ya, menculik Puding, tapi ternyata Van Ogre malah ikut Kurohige buat melawan Lau. Berarti kan ada kemungkinan mereka switch partner nih. Aokijinya nggak ada. Nah, Aokijinya nggak ada, jadi mungkin Aokijinya switch dengan Van Ogre langsung gabung ke Shiryu dan datang ke Egghead. Aku juga lebih suka kalau ternyata yang menemani Shiryu si Aokiji sih ya. Karena itu akan menjadi pertempuran atau at least the meeting will be very very good. Yes. Apalagi Aokiji akan bertemu dengan Nico Robin kalau misalnya dia datang juga kan. Itu akan membuat Nico Robin another moment of Nico Robin lagi di Egghead. Yes. Jadi kamu rasa kenapa sih Blackbeard Pirates pergi ke Egghead? Apa yang dia mahukan? Oke. Kalau dugaanku yang pertama ya, I predict that is it because just like what Kurohige said when he fight with Law, dia kan bilang, aku sudah menduga bahwa salah satu dari kalian dari Wano akan pergi ke 3 pulau terdekat. Gitu kan. Itu berarti kan dia memilih untuk mencegah to cross the road untuk bertemu Lau, menunggu ya. Dan agenda berikutnya adalah untuk mengejar bajak laut yang lain, yang kebetulan adalah si Luffy kan, yang mungkin di samping. Aku nggak tahu pulaunya itu arahnya gimana ya. Tapi kayaknya mungkin kalau dilihat dari situ mungkin Lau, terus Luffy, terus Kid. Apa gimana, aku lupa urutannya lah. Tapi yang jelas untuk yang menurutku tujuannya adalah untuk mengejar Luffy. Untuk mengejar Luffy atau Kid. Tetapi ternyata yang di Egghead adalah Luffy. Gitu. Yang pasti dia akan mengincar apa? Poneglyph ya? Poneglyph, salinan Poneglyph. Dan ini juga nyambung kenapa si Kurohige menculik Puding kan? Karena kita ketahui bahwa kemungkinan awakening-nya dari kekuatannya Puding adalah Puding will be able to read the Poneglyph. True. Ya, menurutku seperti itu sih. Menurutku ya itu kayaknya tebakan semua orang pasti sama dengan gue lah. Banyak enggak semua sih, cuman mungkin tebakannya kita sama lah, mirip-mirip mungkin. Ya, karena mahukan Poneglyph, right? Because Blackbeard juga mahu ke Laugh-Tale kan. Pasti. Beside Poneglyph ya, I think mungkin lah kan. Barangkali dia ke Egghead kerana dia mahukan Vegapunk juga. Mungkin Vegapunk has something to offer for this crew, right? Because we know that Vegapunk is the most genius man in the world, dan Blackbeard pula orang yang selalu mengambil kesempatan. Mungkin ada benda yang dia boleh take advantage from Vegapunk, whether his devil fruit or whether his brain or whether his creations like all the seraphims. So
That's Oh. Okay. That's good. Okay, next. Yeah. So that's my prediction lah. Kalau antara dua tu lah, Poneglyph, Robin ataupun Vegapunk tu sendiri. Okay. Alright. Kalau aku nambahin sedikit ya. Kalau menurutku untuk part Seraphim, itu kayaknya bisa loh, karena mungkin setelah di Amazon Lily, Kurohige melihat betapa kuatnya Seraphim kan, how strong they are, dan akhirnya wah ini kalau misalnya aku mendapatkan the power of Seraphim, itu pasti akan menambah kekuatannya Blackbeard Pirates. Pasti kan. Jadi mungkin aku suka poin yang itu. Cuman aku kalau untuk poin yang Vegapunk masih agak kurang cocok aja sih Bang. Sorry ya Bang ya. Bukan apa-apa. Cuman aku merasa aku kayak kok Kurohige bisa tahu gitu Vegapunk ada di Egghead gitu aja sih. Cuman mungkin ya emang tujuannya adalah Seraphim, cuman bukan ke Vegapunknya. Paham. Mungkin seperti itu. Okay, kita move on ke topik seterusnya. We already talk about this, but let's talk again. Gimana sih kesudahan Law versus Blackbeard-nya? Daripada tahun lepas aku collab dengan kamu, kita masih belum melihat kesudahannya. Tapi aku merasakan yang is near. I don't know, I feel it. Yeah. I feel it too. I mean like it is a bitter truth of our expectation that how if Law lose, right? And banyak sekali teori yang muncul bagaimana kalau ternyata tiba-tiba Kurohige atau one of his captain suddenly said room. I can't imagine that. I cannot imagine that. I'm not ready to know that Law is fucking dead. I can't imagine that. I really can accept that. I mean like kita sudah kaget dengan kekalahan Kid yang hanya dengan begitu aja gitu loh Bang. KO. Bener-bener it's a brief fight. It's a brief fight. Bener-bener singkat banget. Aku juga bisa menerima kalau tiba-tiba Law mati bahkan tanpa kita diperlihatkan bagaimana pertarungan antara Kurohige dan Law selesai gitu. Apalagi sampai harus apa nama buahnya Law? Dirampas ya. Ope Nomi ya. Ope Nomi dirampas sama Kurohige. Wah itu aku harap enggak sih. Aku rasa karena Law masih punya peran penting nanti untuk di Last Saga. Betul. Kalau untuk diselesaikan di sini, I don't think so. Me too. It will be crazy for Oda to off-screen his death. Benar. Kalaupun misalnya harus kalah, we have to see it. We have to see it the fight till the end. We have to see it. Tapi kalau untuk mati kok jangan dong. jangan. Satu lagi like the power that he has, right? Because dia punya Ope Nomi tu like kemuncaknya boleh melakukan immortal surgery, right? Mungkin Blackbeard mahukan itu, tapi agak like agak pelik kalau kita enggak nampak sih immortal surgery itu dilakukan oleh Law terhadap teman-temannya, right? Benar. Aku agak lupa untuk perpindahan kekuatan untuk immortality itu. Dia perlu mati. Harus Law perlu mati. Dia perlu mati kan? Dia perlu mati kan? Itu harus diberikan secara sukarela nggak ya? I think he has to willingly to give the power to someone. I think Or kayaknya seperti itu ya. Karena kalau misalnya dirampas dengan mudahnya, Ope Nomi menurutku buah yang spesial, jadi harus ada treatment spesial untuk mengambil kekuatannya gitu. Betul sih. So of course like semua orang predict yang Law akan kalah kan. Tapi I also talk about that. I also more on that. Tapi what other outcomes yang aku terfikir is there are third party yang akan membantuin Law. I never had that kind of theory. Tell me. Because we know Monkey D. Garp is coming to Hachinosu ataupun coming to Blackbeard to grab Kobe. So mungkin di situ dia akan bertemu dengan Law dan di situ dia akan menghalang Blackbeard sih. So it will be very epic for Garp to help another D clan to fight a D clan. Wow, the War of D clan. I think that's good theory. I mean like kita
pasti juga menantikan pertarungan antara Garp dengan Kurohige ya, karena Garp sudah benar-benar bertujuan untuk membunuh Kurohige gitu, udah nggak sekedar menangkap Marine, menangkap pirates gitu kan. Dia benar-benar ingin menghabisi Kurohige karena alasannya satu pasti Ace, kedua dia menangkap Kobe. Aku rasa kalau dia bertemu itu it will be a great war. Betul. Ataupun satu lagi bang, kalau Law dengan Blackbeard tiba-tiba membuat alliance. What? Karena kita tahu Law itu satu karakter yang pernah melakukan alliance kan, dengan Luffy sudah, dengan Kid pun sudah, and even in Rocky Port incident there is something that Law has done to make him become Shichibukai, but at the same time Kobe was there and Blackbeard was there. So we never saw the full story of the Rocky Port incident, right? Maybe there's something between Law and Blackbeard there. Dan Blackbeard pula satu karakter yang always take advantage, right? If alliance itu boleh membantunya, of course he gonna take it. Like he take Aokiji, bekas admiral, sebagai krunya. Ini kan pula Law yang mungkin not that strong for him lah kan. Cuma kalau tanya aku bang, aku lebih merasakan option 1 dan 2 tadi lah, you know. This is just another option. Good. I'm a bit shocked when you say that Law will make an alliance with Kurohige, but that's good theory. You know, cuma kalau aku kayaknya enggak dah. Paham. Kayak I don't think so karena I cannot see what kind of benefit that Law can get from Kurohige. I mean like maybe he gini, paham. Gimana jelasinnya ya? Law akan beraliansi seperti beraliansi dengan Luffy, beraliansi dengan Kid jika mereka mempunyai tujuan yang sama. They want to beat Kaido, right? Tapi untuk Kurohige, aku masih belum melihat apa tujuan yang sama dari mereka yang bisa membuat Law. Kita tahu bahwa Law, Kid, Luffy punya harga diri yang sangat tinggi, ya kan? Kalau untuk merendahkan harga dirinya dia untuk beraliansi dengan Kurohige, aduh, aku rasa kok enggak. Kecuali kesepakatan mereka, the agreement was so big, yang membuat Law sampai oke, aku akan beraliansi dengan Kurohige. Paham sih. Cuman I cannot imagine what kind of agreement that the alliance will make between Law and Kurohige. Maybe to get the final poneglyph bang. To get the final. You remember Kaido and Big Mom said, like when they make alliance, right? Kaido and Big Mom they said, okay, kita akan beraliansi sampailah saat kita berjumpa One Piece itu. At that moment we gonna fight again. So situasi yang lebih kurang itulah bang. Oke sih, tapi if it is that Law purpose, kenapa dia tidak lanjut beraliansi dengan Luffy saja gitu? Kenapa malah mereka memutuskan untuk pisah, memutuskan aliansinya dan bergabung dengan Kurohige? Menurutku akan lebih bagus kalau misalnya bergabung lagi dengan Luffy. Jadi kayak re-alliance lagi dengan Luffy someday gitu, daripada harus bergabung dengan Kurohige. Karena Law kan pasti melihat bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan dari Luffy with less risk. Dan bersama Luffy kan. Dan dia respect Luffy sekali sih. Dan kalau Kurohige, the risk of having alliance with Kurohige is so high. It's so dangerous. Gak bisa fokus ke tujuannya gitu loh. Dia harus menjaga dirinya sendiri agar tidak dibunuh sama Kurohige juga gitu loh. Menurutku sih seperti itu ya. Tapi paham that's sih. A good theory. That's a good theory. Okay. Let's go for the third question. Okay. Kalau kita tahu dalam chapter ini, Shanks ada bagi tahu yang dia sentiasa mengekori Blackbeard kan, sentiasa mengikut Blackbeard. Okay. Yeah. So we know if lah kan, Blackbeard sendiri yang pergi ke Egghead, will Shanks be Egghead? Oh. No. The reason is Luffy is there. Belum masanya lagi ya? Ya, menurutku masih belum waktunya Shanks akan bertemu Luffy lagi. Karena pertemuan Luffy sama Shanks di One Piece film Red aja itu agak shock banget ya. Walaupun enggak
Meskipun bersemuka, really, bertemu ya, tidak adu muka gitu langsung ketemunya. Menurutku tidak. Kecuali memang aku agak sedikit kepikiran sih, kan di chapter 1079 kemarin Shanks tanya ke Honggo gimana kabar terakhir dari Kurohige begitu kan. Dan mereka pun masih belum tahu bahwa Honggo pun hanya bilang info terakhir adalah Kurohige keluar dari Hachinosu. Dia tidak bilang kalau Kurohige ada di Egghead. Jadi bajak lautnya Shanks pun, Red Hair Pirates pun, mereka belum punya informasi nih keberadaan Kurohige sekarang ada di mana gitu. Kalau tiba-tiba mereka ke Egghead, what is the purpose of them to go to the Egghead? Menurutku sih seperti itu ya. Maknanya karena dia belum tahu Blackbeard-nya itu di mana kan? Ya. Itulah, I also thought that. Cuma aku terfikir siapa yang Oda kata dalam SBS ataupun interview yang dikata tahun ini akan menjadi satu battle royale kan? Ya. So I was thinking like siapa ya yang ada dalam battle royale? Mungkin Shanks dengan Blackbeard dalam what he mentioned kan? So cuma mungkin terlalu awal lah kan? Mungkin terlalu awal. Ya benar. Aku tadinya berpikir bahwa itu adalah Kurohige versus Garp. Tadinya. Tapi kalau dilihat dari semakin kesini komposisi the member of the Blackbeard Pirates and the Marine-nya Garp kok kayaknya kurang berimbang. Garp is strong. We know that Garp is strong, but his crew is like team. His crew. I don't think that they can fight. Blackbeard Pirates dengan baik gitu loh. Jadi kayaknya yang tadinya aku berpikir Garp sama Kurohige itu tadi kayaknya tidak akan terjadi. Jadi kemungkinan menurutku malah Kurohige melawan Shanks juga kayaknya. Tapi emang it's a bit rush ya. It's a bit rush. Oke bang, kalau Kurohige lawan Shanks, siapa yang menang bang? Oke, aku langsung kepikiran skenario terburuk. Oke, aku langsung kepikiran bahwa the moment that we will see Luffy and Shanks is in a bad situation. Oh my god. Dan itu adalah saat perangnya Kurohige melawan Shanks. We know that Shanks is powerful. We know that Kurohige is so strong, and we cannot decide which one will win. Jadi how if Oda try to make Luffy desperate again, so it will give Luffy more reason to fight Kurohige. Faham. First, alasan utamanya kan pasti karena Shanks. Ace. Karena Ace. Tetapi Luffy tidak melihat kejadian di mana Kurohige membunuh Shanks. Tidak melihat kejadian Kurohige menangkap Shanks dan Luffy tidak melihat kejadian di mana Kurohige menangkap Ace. Dan itu pun Ace hanya ditangkap, tidak dibunuh. Yang membunuh Akainu. Jadi kalau Luffy ingin dendam, Luffy sepatutnya dendamnya lebih ke Akainu daripada ke Kurohige. Paham. Jadi kalau misalnya nanti akan ada scene di mana Kurohige akan bertarung dengan Luffy has to have a more reasonable reason untuk bertarung melawan Kurohige. Dan salah satunya adalah Shanks' death. Paham. Menurutku sih seperti itu, tapi hopefully it won't happen. Hopefully it won't happen. Ya, ramai yang merasa. What do you think? Ya, actually ramai yang merasakan begitu ya. If Shanks meet Blackbeard, sebenarnya lebih ke arah kalau aku tanya like 10 orang mungkin lebih 5, 6, 7 mungkin akan mengatakan yang Blackbeard yang akan menang karena Blackbeard is the villain, right? Dan mungkin dia juga is the final villain ataupun the second last villain kan. And eventually the one that can only defeat him is Luffy kan. Bukannya Shanks. That's why people say that. Cuma bagi aku kalau Shanks bertemu dengan Blackbeard di Egghead, it is too rush karena Shanks itu sudah menang secara total di Elbaf kan, menentang Kid. It would be stupid to see Shanks immediately lose
in the next fight, kan? Ya. Jadi, tapi kalau tanya aku sebenarnya kalau Shang lawan Blackbeard tu aku lebih memilih Shang sih. Tapi aku merasakan yang Blackbeard ada tipu helahnya, yang mana di saat akhirnya Shang akan like you said lah, mati kan. Tapi kalau bertarung secara adil, I still choose Shang lah, kan? I'm a Shang star. I think I agree with that. I agree. Kalau mungkin one on one fight, Shanks will win. Tapi melihat ya Kurohige dengan segala ya tipu dayanya dia, ya ada kemungkinan Shanks kalah dengan cara yang kotor gitu kan. Atau mungkin malah menurutku bayanganku adalah the Great War yang dikatakan Oda adalah Kurohige versus Shanks and Luffy. Jadi Shanks dan Luffy we can say alliance for some time. Mereka alliance untuk mengalahkan Kurohige. Shanks ingin mengalahkan Kurohige dan Luffy ingin mengalahkan Kurohige, satu mungkin karena Ace dan mungkin karena Shanks ingin mengalahkan Kurohige. Gitu loh. Jadi mungkin the bad moment will happen in that time. Mungkin ya. Mungkin loh ya. Semoga saja enggak sih. Kalau bisa ya Kurohige mati, tapi kalau misalnya he has to fight Shanks, otomatis Luffy akan menemukan dua big enemy. Betul. Kurohige and the last one is siapa itu namanya bang? Yang di Kurose itu? Kok di Kurose sih? Di pemerintah dunia siapa namanya? Im Sama. Jadi aku merasa bahwa Kurohige harus dikalahkan, tetapi ada momen di situ Luffy juga ada gitu. Tetapi tidak meninggalkan Shanks. Jadi bagaimana kalau misalnya Shanks dan Luffy bekerja sama untuk mengalahkan Kurohige, selesai, dan Luffy akan go to the next journey untuk melawan Im Sama gitu. Jadi tetap Kurohige akan harus bertarung dengan Shanks karena dia juga diincar Shanks dari lama, dan kita juga akan melihat ekspektasi kita terwujud gitu, Luffy bertarung dengan Kurohige di saat yang sama gitu. Menurutku sih sebegitu ya. Menurutku begitu. Faham. I think like that lah. Tapi aku lebih ke arah yang Luffy will fight him alone lah. Mungkin di awalnya Shanks akan ada kan, but the final battle must be Luffy versus Blackbeard alone lah, because it has been like foreshadow ataupun hype selama lama, lebih 10-15 tahun. Jadi Okay, last question. Part 1 ya. Kita tahu sudah ada terlalu banyak musuh yang datang ke Egghead. Kita ada Gorosei, Kizaru, dan baru-baru ini Blackbeard. Do you think ada alliance yang ataupun ada pihak lain yang akan datang ke Egghead untuk membantu Luffy? Agak susah nih. I can give options to you. Kita ada, of course, kita ada Straw Hat Grand Fleet. Kita ada, of course, kita ada Cross Guild. Kita ada Sword. Kita ada Revo Army. What else? Only 4? And then kita ada Neo Mats, which is the cover page, dan the team Neo Mats. I'm sorry, who? The Judge, Caesar Clown, then the Mats, Neo Mats. Mats. In the cover page. Dan mungkin Shanks lah, like saya lah, tapi kita sudah mengobrol tentang itu kan. Mungkin antara 5 ini bang. Wah, it's a hard question. I don't know. I mean like yang memungkinkan untuk saat ini mungkin adalah Mats. Nice. I can not say that they will help Luffy, because kita lihat dari cover story sebelumnya adalah Judge dan Caesar sepakat bahwa semua yang terjadi di antara mereka itu adalah kesalahannya Vegapunk gitu ya. Jadi aku rasa apakah mereka akan datang ke Egghead? Mungkin. Tapi apakah mereka akan membantu Luffy? Tidak. Atau mungkin skenario sama dengan kayak Caesar Clown yang terjebak bersama Luffy.
dia mau tidak mau harus bersama Luffy untuk kabur dari Big Mom. Jadi kemungkinan Mets tiba-tiba datang ke Egghead, mereka ingin mengacau di sana tanpa mengetahui keadaan di sana bagaimana, dan tiba-tiba malah ketemu Admiral, ketemu Gorosei, yang membuat mereka pun untuk one on one dengan Marine dan World Government nggak mampu, and dengan mau tidak mau mereka harus kabur kan, harus kabur bersama Luffy dan Vegapunk, dan mereka akan menyelesaikan masalah antara mereka nanti setelah mereka kabur dari Vegapunk. Menurutku seperti itu. Karena kalau misalnya Grand Fleet kayaknya belum saatnya untuk dikeluarkan kecuali untuk perang besar. Apalagi tujuannya hanya untuk kabur dari Egghead. Not to go to a war, but to escape. I don't think so. Terus untuk tadi siapa lagi, Bang? Revo Army, Cross Guild. Revo Army mungkin belum. Aku tidak melihat alasan kenapa mereka harus ke Egghead dibanding untuk mencari informasi tentang Sabu gitu ya. Paham. Aku rasa Revolutionary Army masih sibuk ngurusi Sabu deh. And Yosokuma, right? Ya, Yosokuma. Jadi aku masih belum, ya kayaknya belum dah. Belum saatnya mereka untuk ke Egghead, atau belum saatnya untuk menyelamatkan Luffy gitu. Apalagi tujuannya kalau untuk menyelamatkan Luffy. Kayaknya belum dah. Ya, tapi Revo Army ada satu poinnya, Bang. Karena kalau ingat di awal-awal Egghead dulu, Shaka ada berbual dengan Dragon kan? Ya, I remember. And from the kayaknya itu bagus ya. And then bisa. And then from the Ohara flashback, we know that Dragon and Vegapunk has been friends for a long time. Jadi mungkin bukan dia mahu menolong Luffy, tapi dia mahu menolong Vegapunk. Itu bisa jadi sih. Itu masih masuk nih. Kayaknya lebih bagus itu daripada match yang datang. Nggak apa-apa. Tapi betul juga poin kamu yang Revo sudah pun busy sekali dengan perihalnya Kuma, Sabo. Itulah. Tapi mungkin karena itu dia datang dan kita masih belum tahu apakah perbualannya Shaka dan juga Dragon. What did he tell to Dragon, right? Satu lagi yang aku rasa menarik juga untuk datang adalah Cross Guild. Karena why you think that Cross Guild will come to because dia misi sekarang untuk menghancurkan Marine kan, untuk mengalahkan Marine yang ada kan. Mungkin bukan dia exactly datang ke Egghead, tapi dia intervene, maknanya dia menghalang 100 kapal Marine yang datang ke Egghead. That's good. Okay. I like that. Mungkin ya itu bisa jadi. Jadi mereka bukan datang ke Egghead-nya, but they fight in the sea battle. Ocean. In the sea battle. Wow, that's good one. Because apalagi terlihat Takanome tidak menggunakan Devil Fruit, dia bisa bertarung di laut. Betul. Crocodile meskipun dia pengguna Devil Fruit, dia bisa terbang kan, bisa terbang menggunakan kemampuan Suna-Nominya. Bagi juga bisa terbang menggunakan apa sih kekuatannya Bagi itu? Aku lupa nama buah iblisnya. Ya, aku lupa sih. Makanya itulah dia bisa Bara-Bara-Nomi. Dia bisa memotong tubuhnya buat bisa terbang buat menyerang. It's a good one. I think itu possible sih. Possible buat terjadi. Because we didn't see the action from them, right? Ya. So itu saja untuk part pertama. Kita akan nyambung part kedua di channelnya Bang Vincent. Teruskan support both di channel Wibro dan juga channel Vincent Nugraha. Pada yang berpuasa selamat berpuasa, kepada yang mau berbuka selamat berbuka. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.